Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan kita yaitu dengan acara podcast Bawor spesial ngabuburit pengawasan. Perkenalkan, nama saya Usman Maulana. Di sini saya sebagai pemantau pemilu Presiden Demokrasi Bangsa dan juga sebagai host di sini. Dan perkenalkan juga ini adalah narasumber kita yaitu dengan Bu Rani Surya SPT, yaitu sebagai Bukapit ya, atau Bukortif Pencegahan Parmas dan Humas, teman-teman. Dan uh, acara kali ini adalah acara temanya tuh menjaga hak pilih, dan kita tuh ini udah mau buka puasa ya, teman-teman. Jadinya tuh kita ngobrol santai di sini, uh, dan juga kita ingin tahu nih gimana tuh para masyarakat bisa nggak menjaga hak pilih, dan juga sebagai Bawaslu nih kita mengawasi apa aja supaya biar pemilu ke depan tuh bisa menjadi luar biasa, teman-teman. Dan apa kabar Bu Rani? Baik, Mas Usman. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik Bu. Puasa Bu? Puasa, Alhamdulillah Bu, ya, Bu, ya. alhamdulillah. Belum bolong-bolong ya. Sama Nanti Bu ke aku. depan semoga juga jangan banyak bolongnya. Mas Usman juga harus full, 1 bulan full. Amin Bu. Doain aja Bu. Oke Bu Rani. Ini kan terkait dengan ini Bu ya, terkait dengan pengawasan ya Bu ya. Nah, aku pengen nanya Bu, kita kan sering dengar satu suara nih Bu, satu suara di di kegiatan pemilu nih pun setiap 5 tahun sekalipun. Dan aku pengen tahu pun gimana sih dasarnya kita supaya kita tuh menjaga hak pilih kita, dan apakah ada nih kalau misal dari pemuda itu nggak bisa menjaga hak pilih, nah itu di hukum Islam tuh apakah ada pelanggarannya, terus juga di hukum negara lagi nih, di hukum negara ini tuh apakah ada ancamannya pun, aku boleh tahu pun kira-kira gimana Bu? Iya, jadi dalam ini kan 2 perspektif ya. Yang pertama itu bagaimana kita sebagai Bawaslu dan juga sebagai warga negara bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Terutama kita sebagai Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu yang itu pastinya salah satu tugasnya itu adalah memastikan seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat itu hak pilihnya bisa disalurkan dengan mudah. Artinya tidak ada yang merasa kehilangan hak pilihnya. Yang pertama, dalam aturan undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45 itu jelas disebutkan di pasal 27 dan 28 bahwa pemilu kita bersifat luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, adil ini bahwa semua masyarakat, warga masyarakat Indonesia itu, khususnya Banyumas juga itu punya hak memilih, atau biasa kita sebut hak konstitusional, hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Itu tertuang jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di Undang-Undang Pemilu, yaitu adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 juga disebutkan di pasal 198 bahwa semua warga negara yang sudah 17 tahun, Mas Usman, yang sudah 17 tahun ataupun belum 17 tapi sudah menikah, itu juga mempunyai hak pilih. Mempunyai hak pilih untuk mencoblos di pemilu ataupun pilkada. Gitu. Jadi jelas itu dasar hukum bahwa semua WNI, warga negara itu mempunyai hak pilih, hak untuk memilih pemimpin. Di pasal tadi Undang-Undang 45, Undang-Undang 7 2017. Kemudian dalam pandangan Islam seperti apa hukumnya ketika seseorang itu wajib nggak sih untuk menggunakan hak pilihnya? Wajib. Kalau dalam Islam itu kan memilih itu sama dengan syahadah ataupun kesaksian, syahadat gitu ya, kesaksian bahwasanya kita itu
mengakui yang dipilih itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah, orang-orang yang akan membawa perubahan baik kepada Indonesia secara umum. Kalau di Banyumas berarti ya membawa perubahan baik pada Kabupaten Banyumas secara khusus gitu. Kesaksian itu ataupun syahadat itu diwujudkan dengan mencoblos gitu. Dari banyak referensi yang saya dapatkan bahwa memilih itu sama dengan menyalurkan amanah ataupun yang tadi saya sebutkan itu adalah syahadah, bersaksi kepada Allah yang Maha Esa bahwa yang dicoblos adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai kompetensi, orang-orang yang bertanggung jawab dan juga mempunyai semangat untuk membawa perubahan begitu. Oh gitu ya Bu. Berarti emang kalau misalnya kita menyoblos itu emang udah diistimewakan ya Bu ya, dan itu emang udah bersaksi ya Bu ya. Iya, wajib ya Bu ya. Jadi malah ada juga yang menyebutkan bahwa ketika kita mencoblos itu kita sama dengan kita mengamalkan apa yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Pernah dengar ya Mas Usman? Selalu benar. Iya, amar ma'ruf nahi mungkar yaitu adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, keburukan gitu. Lah, kenapa? Ketika kita memilih menggunakan hak pilih itu sama dengan kita mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya karena ketika kita memilih, meskipun itu suaranya cuma satu ya, tadi kan Mas Usman bilang, kok bisa Bu satu suara itu menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan? Ya iya, ya ini satu kan jadi banyak, makanya satu orang satu suara, one vote one man gitu kan. Meskipun satu itu juga menentukan, ya kan? Dalam rekapitulasi misalnya selisihnya cuma satu, meskipun satu itu kan tetap menentukan. Lah, menentukan apa? Menentukan nasib bangsa. Ketika kita memilih untuk golput, itu artinya kita juga akan sama aja membiarkan kemungkaran ataupun orang-orang yang nanti akan dijadikan pemimpin adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang hanya memanfaatkan jabatannya saja, tidak berlandaskan bahwa ini untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan rakyat Indonesia, kemakmuran rakyat Indonesia. Begitu Mas Usman. Berarti emang kita tuh emang pas memilih tuh diwajibkan nyoblos juga emang karena ingin keikhlasan buat masyarakat juga. Kira-kira tuh pemimpin yang baik itu gimana gitu ya, punya buat masa depannya punya. Oh gitu ya Bun. Oke. Saya pun berarti emang penasaran banget nih. Nah, aku pun tanya Bu ya, itu kalau misal nih kita tuh ingin nyoblos dan tapi ada temanku tuh nggak nyoblos. Nah, itu kan ada sanksi, itu kan nggak ada sanksi ya Bun ya. Nah, ini gimana sih? Kalau misal kena sanksi itu bedanya itu apa? Dan juga gimana sih kalau misalnya kita diiming-imingi uang oleh maaf ada oknum dan juga ada dari partai lain yang bisa membuat kita untuk tidak nyoblos dan harus menyoblos partai itu. Padahal tuh emang kita tuh nggak mau nyoblos, tapi karena ada iming-iming itu kita harus nyoblos karena ada value-nya dari hasil perjanjian buat calon tersebut Pun. Kira-kira gimana Pun? Iya, jadi tadi Mas Usman ngomong kalau kita golput itu nggak ada sanksinya ya Bu, betul, itu nggak ada sanksinya, tidak ada hukuman, dalam aturan juga tidak ada. Ya kalau misalnya memang golput ya sendiri aja, tapi berbeda ketika tidak mencoblos ataupun golput itu ngajak-ngajak temennya, ngajak-ngajak masyarakat, terlebih dengan cara ancaman atau tadi yang disebutkan Mas Usman itu adalah dikasih sesuatu, menjanjikan sesuatu, diberikan materi bentuk dalam segala bentuk
gitu. Gimana Bu? Misalnya kamu nggak usah nyoblos nih, aku kasih uang aja kayak gitu ya Mas. Nah itu yang dalam aturan itu tidak diperbolehkan ataupun masuk kategori pelanggaran pidana pemilu. Gitu. Saya bacakan ya Mas. Ini ada di Undang-Undang 7 tahun 2017 lagi karena babonnya pemilu ya Undang-Undang 7. Khususnya itu di pasal 515. Ya, 515 itu berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda 36 juta. Gitu. Jadi nih bagi sahabat Bawaslu yang sedang menunggu buka sambil menonton ngabuburit pengawasan, ini apa namanya ya, pengetahuan yang memang mungkin saat pemilu juga teman-teman Bawaslu sudah menggaungkan, tapi di non tahapan ini perlu kiranya kita mereview kembali aturan-aturan ini, bahwa ketika ada seseorang yang memang mengajak untuk golput dan itu dengan iming-iming ataupun memberikan materi lainnya atau bahkan dengan kekerasan mengancam, itu juga dilarang. Ya, apa namanya ini sanksinya itu adalah bisa pidana 3 tahun Bu. Penjara 3 tahun ataupun denda 36 juta. Iya, banyak. Jadi nek arep golput ya dhewekan bae, jangan ngaseng-ngaseng batire. Apa maning ngupahi batire kon aja nyoblos gitu kan. Ya, semoga sih tahun depan enggak gitu Pun. Walaupun memang ada yang ngajak Pun. Iya. Oke, seperti gitu teman-teman ya. Ngajak teman-teman golput itu sangat meriskan teman-teman. Bisa dipidana 3 tahun di penjara dan 36 juta ya Bu ya? Iya. 36 juta dendanya sanksinya teman-teman. Dan kalau misalnya kan tadi kan kita mengajak dengan imbalan Bu. Nah, terus bagaimana sih cara kita menghilangkan hak aturan pemilu, tapi bukan menghilangkan ya, tapi sengaja menghilangkan hak itu pilih gimana, Bu? seseorang gitu Iya, ya. itu gimana, Bu? Itu juga ada sanksi pidananya gitu, nggak main-main loh, tidak hanya teguran saja ataupun imbauan saja gitu, enggak. Ini kalau dengan sengaja menghilangkan hak pilih seseorang, baik itu masyarakat umum maupun penyelenggara pemilu, itu kena gitu. Misalnya nih Mas Usman itu adalah misalnya menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, PPK ya Mas ya, ataupun di tingkat desa ada PPS gitu. Dalam pemutakhiran data sengaja tidak memasukkan data diri seseorang ya, karena memang ya alasannya mungkin dendam ataupun seperti apa, ataupun alasan lainnya, yang jelas dengan sengaja tidak memasukkan yang dengan tujuan agar hak pilih seseorang itu hilang, tidak terdaftar, itu bisa dipidana. Nih, ini di pasal 510, 510 sama di Undang-Undang 7 tahun 2017 sama di pasal 511 itu dengan kekerasan dan ancaman. Kalau di 510 itu berlaku untuk semuanya, setiap orang, dan di pasal 499 itu khusus untuk penyelenggara pemilu gitu. Jadi misalnya nih tidak menyampaikan undangan, nah ini kan ada undangan untuk mencoblos kan, undangan untuk mencoblos, tapi tidak disampaikan ke yang bersangkutan, sengaja diumpetin lah, itu juga kalau misal diurus itu bisa menjadi tindak pidana pemilu karena dengan sengaja menghilangkan hak pilih seseorang. Itu kan buat aturan pemilu nih Bu. Buat aturan Islam gimana? Kalau dalam pandangan Islam ya, bahwa menghilangkan hak pilih seseorang berarti menghalangi seseorang itu yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa memilih mencoblos itu adalah sama dengan memberikan kesaksian, memberikan syahadah, bersaksi
memberikan amanah. Ketika seseorang itu dihalangi untuk mencoblos sama dengan menghalangi seseorang menyampaikan amanah gitu. Oleh karena itu, ini dikategorikan sebagai perilaku yang khianat ataupun biasa ciri dari orang yang munafik gitu. Tentu Mas Usman tahu orang-orang munafik itu kan nanti ganjarannya seperti apa kayak gitu kan, bahkan sholatnya itu bisa tidak terterima kayak gitu karena memang dia dengan sengaja menghalangi seseorang untuk berbuat baik, untuk mencoblos itu bisa bernilai ibadah ketika memang diniati menjalankan amanah gitu kan, memberikan amanah bahwa pemimpin yang saya pilih adalah pemimpin yang baik gitu. Kategori baik itu satu kompeten, kedua amanah ataupun bertanggung jawab, kemudian membawa kemaslahatan, kebaikan kepada umatnya, kemakmuran gitu kan Mas. Lah kalau misalnya dihalang-halangi itu kan jadinya bisa jadi yang jadi itu yang terlantik yang nantinya suaranya lebih banyak itu adalah orang-orang yang memang buruk, yang hanya memanfaatkan jabatannya, yang hanya dia itu tidak berdasarkan kemakmuran rakyat kayak gitu. Ya kan bisa juga seperti itu kan. Kalau misalnya nanti di episode selanjutnya nanti kita bahas juga tentang politik uang, bagaimana politik uang itu dampaknya seperti apa dan sebagainya, itu nanti dikupas. Kalau saat ini episode kali ini kan kita cuma membahas tentang hak pilih saja, pentingnya hak pilih. Kita sebagai anak muda, Mas Usman dan teman-temannya itu kan tidak boleh apatis dengan politik, tidak boleh golput, intinya seperti itu. Kemudian juga dalam pandangan Islam ini juga termasuk kategori tindakan yang zalim. Nah, kezaliman ini dinilai itu dari karena orang tersebut itu dirampas paksa hak pilihnya. Misalnya ya itu tadi dengan saja tidak mendaftarkan dirinya di dalam DPT, undangannya tidak disampaikan, kemudian dikasih uang untuk tidak mencoblos gitu. Berarti emang itu sangat ini ya, sangat bahaya ya Bu ya berarti ya. Jadi tindakan menghilangkan hak pilih seseorang itu disebut zalim, dan kezaliman itu harus dimusnahkan gitu karena dilarang di dalam agama Islam. Segala bentuk kezaliman itu dilarang oleh Islam dan harus harus kita perangi tuh orang-orang yang sengaja menghilangkan hak pilih. Hak pilih itu ya Bu ya. Gitu. Oke Bu Sapun. Berarti kan ini ya Bu ya. Ini Bu ya, untuk penyelenggara pemilu tidak boleh ada rasa ego pribadi, gimana tuh seseorang tuh harus itu nama tersebut tuh tidak, itu harus dihilangkan karena ego sendiri, karena terus dendam dan wadeh karena orang itu tuh kayak gini aku, jadi itu aku tuh nggak mau dia tuh ikut nyoblos gitu kan, itu kan pasti tuh nggak boleh ya punya. Iya, tapi kalau misalnya itu dengan tidak sengaja, ya itu tidak bisa kita proses. Kalau misalnya memang ini nih PPS ataupun PPK atau bahkan seseorang itu lupa gitu kan, lupa itu kan tidak sengaja, beda dengan kesengajaan gitu kan. Ya kita melihat Bawaslu menindak segala sesuatu sesuai dengan aturan, tapi kita melihat juga kenyataan faktanya seperti apa. Lah kalau misalnya memang lupa tidak menyampaikan undangan, nah itu kan beda cerita juga, tidak bisa diproses. Atau bahkan lupa walaupun misal ada kesalahan sistem sehingga orang tersebut tidak terdaftar di dalam DPT, itu pun ketika tidak terdaftar di dalam DPT itu kan juga
punya alternatif lain, misalnya menggunakan hak pilihnya dengan KTP dan sebagainya. Intinya itu kita harus tetap memberikan hak konstitusional, hak memilih seseorang itu di dalam pemilu, dalam menggunakan hak suara. Paham. Itu Mas Usman kira-kira. Oke pun, agak paham. Oke. Nah, berarti ini pun menjadi soal tadi ya punya. Ini kan kita tuh nggak masuk ke dalam DPT ya, tapi tuh. Nah, terus gimana sih pun cara kita ingin bisa nyoblos, ya bisa masuk ke DPT itu kira-kira gimana? Oh iya. Jadi sahabat Bawor dimanapun berada yang sedang menyimak ngabuburit pengawasan, bahwa saat ini pun kita sedang melakukan pemutakhiran data berkelanjutan. Bawaslu selaku pengawas mengawasi, memastikan seluruh hak masyarakat itu bisa terakomodir di dalam daftar pemilih. Dan KPU sebagai penyelenggara juga selalu melaksanakan saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu. Saran perbaikan itu bentuknya adalah daftar-daftar nama orang-orang yang memang belum masuk ke DPT. Caranya gimana kalau misalnya masih tetap belum terdaftar di dalam DPT? Pertama, teman-teman bisa datang langsung ke kantor Bawaslu, yaitu di sebelah selatan ya, selatan kampus UIN, atau bisa ke DM melalui sosial media, mengirimkan data diri dan juga bukti bahwa yang bersangkutan belum terdaftar. Gitu. Kalau misalnya pemilih pemula itu kan kirimnya KTP. Kalau misalnya yang sudah meninggal kan tidak boleh terdaftar, harus dicoret. Lah itu buktinya menggunakan surat kematian. Iya, akta kematian ataupun dari desa. Gitu. Kemudian juga teman-teman, kita kan punya kayak pemantau pemilu gitu kan, juga pengawas partisipatifnya Bawaslu. P2P gitu kan, alumninya, pengawas partisipatifnya juga tersebar di seluruh Kabupaten Banyumas. Juga Saka Adiaca Pemilu itu kan juga salah satu perpanjangan tangan dari Bawaslu, pengawas partisipatif juga, itu juga melalui teman-teman yang tadi saya sebutkan juga bisa disampaikan gitu. Yang pada intinya semua warga negara Indonesia khususnya di Kabupaten Banyumas itu harus terdaftar di dalam DPT. Tidak boleh ada yang double datanya itu double ataupun ganda, itu nggak boleh. Nanti kalau menemukan yang seperti itu bisa dilaporkan ke kami juga. Intinya seperti itu Mas Usman. Oh gitu ya, berarti emang kalau misal ada masyarakat nih yang gak masuk ke dalam DPT, tapi kalau misal ingin daftar dan emang di PPS itu enggak kedaftar, itu bisa laporkan ke Bawaslu. Iya, benar-benar lapor ke Bawaslu. Kalau enggak, misalnya memang pada hari H itu kan dulu di 2024 juga ada beberapa yang memang tidak terakomodir, sehingga menggunakan KTP sebagai bukti bahwa memang yang bersangkutan itu adalah warga negara Indonesia. Lah, kesempatan untuk mencoblos menggunakan ektp ini yaitu di jam berapa? Setelah jam 12. Ya, 1 jam terakhir, 1 jam sebelum penutupan. Berarti 12.01. Iya, sampai dengan jam 1 itu masih diterima untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Begitu. Begitu Mas Usman, mungkin itu ya. Berarti emang kita tuh sebagai kita tuh menjaga kulit itu emang ini punya. Emang harus benar-benar berani ya punya, dan juga nggak boleh diam ya punya, harus bisa menjaga pilihan kita ya punya, nggak boleh terintimidasi ya punya. Kalau misalnya
terintimidasi bagaimana ya, bisa laporkan ke Bawaslu aja Bu ya. Siap. Oke Bu. Paling itu teman-teman sahabat Bawor, akan kita jelaskan. Oh ya Bu, aku pengen nanya Bu, statement closing Bu, closing statement buat ini sih para masyarakat yang ada di Indonesia nih, dan di masyarakat Banyumas ini, kira-kira buat Ibu nih, jaga hak pilih buat menurut Bu Rani itu biar masyarakat tuh berani memilih dan berani bertindak supaya ikut menyoblos, karena kan coblosnya kita kan hak pilihnya kita tuh emang diwajibkan ya Bu ya. Iya. Buat aspirasi. Aku pengen tahu buat Bu Rani, kira-kira untuk masyarakat Banyumas tuh kayak gimana pun. Ya, siap. Terima kasih Mas Usman. Itu tadi pembahasan kita terkait tentang menjaga hak pilih, bahwa tugas Bawaslu di non tahapan itu tidak bahwa Bawaslu melaksanakan tugas itu tidak hanya di masa tahapan saja, tapi di masa non tahapan kita tetap bekerja menjaga hak pilih masyarakat, menjaga hak-hak konstitusional masyarakat itu masih tetap ada di dalam DPT. Oleh karena itu, di kesempatan hari ini saya mengajak seluruh warga masyarakat Banyumas untuk ikut serta. Ketika ada yang meninggal keluarganya, jangan sungkan untuk bisa melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banyumas bahwa yang bersangkutan itu sudah meninggal. Sekarang kan juga ada kewajiban untuk bisa mengurus minimal 1 bulan ya Mas, minimal 1 bulan untuk mengurus surat akta kematian. Dan ketika lebih dari 1 bulan itu aturan dari Dukcapil memang ada sanksi khusus gitu bagi yang tidak mengurus. Oleh karena itu daripada melapor hanya ke Dukcapil, juga melapor kepada kita. Kita ditembusi juga bahwa ini sudah meninggal, nanti biar kami bantu coretkan di daftar pemilih. Kemudian bagi pemilih baru, baik yang sudah merekam EKTP maupun yang belum, jangan lupa kalau memang dicek DPT online itu belum terdaftar, maka laporkan ke kami bahwa teman-teman itu belum terdaftar dalam DPT. Nanti kita bantu untuk dimasukkan ke DPT gitu. Kemudian yang belum rekam juga jangan lupa langsung ke kecamatan, yaitu untuk melakukan perekaman EKTP, karena KTP ini adalah sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih. Begitu Mas Usman. Oke, terima kasih buat proses kita teman-teman. Jadi itu buat teman-teman yang emang udah 17 tahun yang belum memiliki KTP, yuk ke kecamatan masing-masing atau ke Dukcapil buat bikin KTP masing-masing bersamaan, supaya KTP itu bisa menjadi lunasan buat teman-teman nyoblos. Dan KTP itu luar biasa tuh, banyak sekali, bikin SIM bisa dan lain-lain bisa. Paling itu buat teman-teman buat acara podcast kali ini. Sekian, dan rasanya Bu ya udah mau mulai ini Bu ya, mau buka puasa Mas ya. Puasa ya. Kita closing teman-teman ya. Sekian dari podcast kali ini. Tunggu kedepannya buat podcast yang akan datang. Bareng-bareng Bu ya. Ini kan karena podcast Bawaslu nih, masa enggak kita dapat sih. Ya. Salam awas. Salam awas ya Bu ya. Ya, sama tagline-nya Bawaslu. Bersama 1, 2, 3 yuk Mas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.